Setelah kita mengetahui dasar span dan events, kita lanjut dengan field yang mana berkaitan dengan login di tracing menjadi terstruktur. Tracing menggunakan field ini yang mana akan menggunakan type value itu sendiri, bukan menyematkan data ke dalam string seperti tradisional logging, semisal di sini saya define log info. Oke, dengan kode ini kemungkinan kita akan lakukan itu seperti kita parse stringnya, kita extract value-nya, kemudian mungkin untuk ID-nya kita convert menjadi number, dan ya berharap formatnya tidak berubah di kemudian hari. Lalu bila kita ingin melakukan pendekatan yang sama dengan menggunakan tracing, mungkin bisa saya define seperti ini. Ya, ini saya ada buat snip code, kemudian saya define functionnya di sini log user login, username, ini adalah string, user ID, ini user ID, ini U64, dan IP address di sini adalah IP ADDR. Kita buat timestamp UTC now, lalu kita panggil info makro. Oke, untuk info makronya username, ini mungkin user underscore name saja begitu ya, username, kemudian user ID sama dengan user ID, dan IP address adalah ini persen IP address. Ya, ini adalah display thread. Jadi saya mungkin kasih komen sama dengan display thread. Display thread. Oke. Dan kemudian timestamp adalah timestamp. Dan terakhir kita kasih message user login seperti ini. Yang pasti kita tidak lupa untuk install dulu ya cargo add tracing subscriber dengan fitur JSON. Oke. Kemudian ini saya save dulu, lalu chrono etc now. Oh ya, maaf, ini saya tertinggal. Untuk display thread-nya cargo run logins JSON semisal, dan saya akan dapatkan login JSON. Kita akan dapatkan juga output seperti ini. Sebagai contoh, dengan struktur data yang kita dapatkan dari program ini, beberapa hal yang bisa kita lakukan mungkin query langsung ya, query langsung terhadap file ini dengan menggunakan command JQ begini. Kemudian kita select, semisal ini fields-nya user ID itu sama dengan 42 semisal, 42. Oke. Kemudian di sini adalah login JSON. Yap. Ini hasilnya. Kita bisa lakukan langsung query. Juga bahkan kita bisa lakukan filtering barangkali menggunakan grep. Semisal user ID di sini ada 42. Ini logins. Ya, kita bisa dapatkan di sini. Juga aggregate juga tentu bisa kita lakukan. Dan saya yakin itu mungkin teman-teman sudah cukup paham untuk menggunakan grep ataupun JQ comments. Oke. Kemudian tracing mendukung beberapa jenis tipe field yang berbeda ya, seperti ini saya close dulu. Seperti tracing info di sini, mungkin gini aja, tracing info. Oke. Ini saya sematkan misal string field begitu. Ini adalah hello, lalu ada number field. Ini contoh saja ya, contoh. Kemudian ini 42 atau 53 lah begitu. Ya, 42. Boolean field sama dengan true, dan juga float field juga didukung, misal 3,14, dan tentunya event with something else seperti ini. Oke, ini adalah gambaran dasar dari tipe yang bisa kita gunakan. Seperti halnya pada program log user login ini tadi. Untuk tipe-tipe ini sudah mengimplementasi tracing value type ya. Teman-teman bisa lihat detail dari tracing value type ini di dokumentasi resminya. Lalu, jika kita perhatikan di program log user login ini, ada prefix simbol yang saya gunakan di sini, oke, yang prefix simbol persen. Simbol ini spesifik disediakan oleh tracing ya, sebagai display formatting yang memanfaatkan display thread. Makanya saya sematkan komen di sini. Dan fungsinya untuk menampilkan log data yang human readable. Yang mana di contoh ini IP ADDR dan datetime tidak seperti halnya primitive
primitive type yang bisa kita langsung capture value-nya seperti halnya user ID di sini. Karena itulah kita gunakan simbol persen pada IP address dan timestamp begitu. Lalu juga ada debug formatting yang biasa diperuntukkan ke developer sendiri sih. Di sini kita cukup tambahkan ataupun gunakan simbol question mark. Semisal ini saya tutup dulu, saya komen, saya pindah ke atas. Saya define di sini saja ya, di Rive. Ini debug, kemudian struct config semisal. Timeout ini adalah use size. Kemudian saya kasih red trees, usage juga, tinggal saya log error, semisal dari stdio error new, di sini stdio error kind not found, file not found, semisal. Lalu juga saya buat config di sini timeout 30 semisal, dan juga retrieve-nya di sini saya kasih 3 kali begitu ya. Dan tinggal kita panggil error tracing error makro. Di sini error kita gunakan question mark error begini. Lalu juga config sama dengan question mark config, dan kita kasih semisal ini config, lalu operation failed seperti ini. Oke. Dan ini saya tinggal save, typo-nya terlalu jauh ya. Ya, begini jadinya. Ini kita bisa manfaatkan dengan debug formatting, yaitu cukup menambahkan question mark simbol seperti ini. Oke. Kemudian untuk lebih jelas, kita mungkin coba bandingkan kedua contoh, misalkan let path begini, std path buff, path buff from, semisal saya ambil home user file txt, semisal begini ya. Ini tracing info makro, saya panggil display di sini, display path. Kemudian kita debug di sini juga path dan file path example seperti ini. Yang pasti output di sini mungkin sebentar, ini saya pindah ke bawah ya biar gampang dilihat. Ya, untuk output di sini hasilnya mungkin kalau di contohkan itu outputnya menjadi kayak ini home user file txt ya, begini. Lalu juga untuk ini outputnya output itu path buff begini. Maka dari itu tinggal kita di sini saya paste ya, jadinya itu seperti ini lebih kurang. Ini kalau saya save tentunya dia tidak berfungsi, tidak jalan ya, karena memang saya tidak define sebagaimana mestinya. Saya hanya ingin menampilkan contoh output di sini. Yang jelas bahwa display di sini lebih mudah dibaca dengan debug yang memang khusus untuk developer sih, seperti itu untuk proses debug. Ini sampel jika tidak menggunakan debug, yaitu question mark. Dan untuk menggunakan debug kita tahu sebagai developer, oh ini adalah path buff, seperti itu. Dan ya, saya kira inilah dasar dari penggunaan field. Namun belum selesai sampai di sini, videonya akan kita lanjutkan dengan melihat pattern lain yang bisa kita gunakan terkait dengan tracing field. Seperti sebelumnya, teman-teman bisa lanjut melihat detail terkait informasi yang sudah saya sampaikan melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.